Gajah Mada menguasai ilmu silat dan memiliki kesaktian saja tidak cukup. Mengapa, Empu? Karena hal itu hanya akan menuntunmu menjadi orang berwatak kasar dan suka kekerasan. Coba perhatikan orang-orang seperti itu di sekelilingmu. Menjadi apa mereka? Orang yang mempunyai ilmu silat saja ya? Menjadi pengawal orang kaya, tukang pukul, atau pendekar yang suka membuat keributan, Empu. Nah, kau benar. Karena hak itu, kamu harus melengkapinya dengan ilmu pengetahuan. Kesaktianmu akan menjadi terarah. Aku mengerti, Empu. Karena itulah orang yang berilmu pengetahuan tinggi sekaligus sakti mandraguna menjadi lebih dihormati. Ya benar, Gajah Mada. Apa cita-citamu, Gajah Mada? Aku ingin mengabdikan diriku untuk negeri ini. Maksudmu ingin menjadi prajurit? Apakah aku bisa? Mengapa tidak? Kamu sudah cukup umur untuk mendaftar sebagai prajurit. Tubuhmu kuat dan kamu pun cerdas. Empu, aku terkadang merasa tidak pantas karena aku bukanlah turunan prajurit ternama. Bahkan aku tidak punya orang tua. Selagi kau bekerja dengan baik dan menunjukkan kemampuanmu. Sungguh, Empu. Sungguh, kebetulan ku dengar Majapahit sedang membuka pendaftaran prajurit baru. Saya berjanji, Empu. Saya akan berlatih keras agar lulus ujian masuk menjadi prajurit. Abad ke-13, sekitar 700 tahun yang lalu, negeri ini belum bernama Indonesia, belum menjadi satu kesatuan. Ada banyak kerajaan-kerajaan kecil yang berkuasa di setiap daerah, di setiap pulau. Di salah satu pedalaman Jawa Timur, terdapat hutan yang sangat lebat yang disebut hutan tarik. Suatu hari di bulan Juni 1292, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya diperintahkan oleh Raja Singasari untuk membuka hutan tarik. Hutan yang lebat dengan pepohonan yang tinggi dibuka menjadi sawah dan kebun. Namun, dengan membangun sistem pengairan yang baik, maka tanaman bisa tumbuh dan menghasilkan. Konon, saat pembukaan hutan, ada seorang asal Madura yang mengambil dan makan buah maja. Tetapi saat mencicipi sepotong buah tersebut, ternyata terasa pahit. Sejak itu, daerah tersebut dinamakan Majapahit. Tiba harinya Gajah Mada mendaftarkan diri untuk menjadi prajurit kerajaan. Empu Mada mengantarkan muridnya dan mereka mulai bersiap-siap dari pagi untuk berangkat ke ibu kota kerajaan. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap dan ayam jantan baru saja berkokok. Empu Mada dan Gajah Mada berangkat menuju ibu kota kerajaan. Anakku, disinilah nanti engkau akan berjaga. Banyak sekali yang mendaftar, Empu. Aku jadi gugup. Doakan aku, Empu. Ingat pesanku, Gajah Mada. Orang yang sudah mencoba dan berusaha itu adalah pemenang. Kamu lulus ya menjadi prajurit? Iya, Guru. Berkat doamu. Syukurlah. Tapi, aku harus meninggalkanmu, Empu. Tidak apa-apa. Bukankah aku bisa menjengukmu? Jadilah prajurit yang tangguh dan berperilaku baik. Aku akan bangga padamu, nak. Gajah Mada membuktikan janjinya pada gurunya, Empu Mada. Ia menjadi prajurit yang gagah berani. Kecakapannya dalam jurus silat dan memainkan senjata, serta perilaku yang sopan dan jujur, membuatnya diangkat menjadi kepala prajurit dan kemudian masuk ke dalam barisan Bayangkara. Suatu hari, Gajah Mada dipanggil untuk menghadap Prabu Jayanegara. Bayangkara Gajah Mada,
Apakah kamu tahu mengapa dipanggil menghadap? Maaf, Gusti Prabu. Hamba sungguh tidak tahu. Kamu tahu, jabatan Bekel Satuan Bayangkara sedang kosong. Menurut Paman Pati Aryatada, kamu pantas untuk memimpin prajurit Bayangkara. Berdirilah. Mulai hari ini, aku mengangkat Gajah Mada sebagai pimpinan Bayangkara. Kamu resmi menjadi Bekel Bayangkara. Terima kasih, Gusti Prabu. Sebuah kehormatan bisa melayani Gusti Prabu. Lakukanlah tugasmu dengan baik, Bekel Gajah Mada. Aku yakin kamu mampu. Suatu malam, saat semua sudah tertidur lelap, udara pun dingin ditandai kabut yang tebal. Gajah Mada merasa gelisah. Gajah Mada berjalan di depan kamar tidurnya. Tiba-tiba, Hei! Apa-apaan ini? Ada apa, Kang Bekel? Ada yang mengirimkan pesan untukku. Berisi ancaman, Kakang. Ada yang ingin bertemu denganku. Kakang, mungkin orang itu bermaksud jahat. Jangan ditemui. Aku harus menemuinya. Kalau begitu, izinkan kami mengawalmu, Kakang. Tidak perlu. Aku akan menemuinya sendirian, sesuai dengan permintaannya. Kalian tetap berjagalah di sini. Jangan sampai lengah. Bekel Gajah Mada. Tidak perlu bersikap begitu. Aku tidak bermaksud jahat. Katakan, apa maumu? Aku hanya ingin menyampaikan berita yang harus kau tahu. Sebuah kekuatan sedang bersiap-siap malam ini. Besok sebelum matahari terbit, pasukan dengan kekuatan lengkap akan menyerbu istana untuk menggulingkan kekuasaan Jaya Negara. Apa? Kau jangan main-main. Untuk apa aku main-main? Sebaiknya kamu bersiap. Tidak perlu kamu marah padaku. Siapa yang akan melakukan itu? Itu tugasmu untuk mencari tahu. Ingat Gajah Mada, berhati-hatilah dengan anak buahmu. Ada mata-mata di antara mereka. Hei, jangan menuduh. Hei, kau belum menyebutkan siapa namamu. Panggil saja aku Kayuwanan. Kayuwanan, artinya keselamatan. Gajah Mada kembali ke istana sambil memahami semua pesan dari sosok bertopeng yang ditemuinya. Malam itu juga, Gajah Mada mengumpulkan anak buahnya dan mengatur strategi. Gajah Mada mencoba mengamati wajah dan gerak-gerak anak buahnya untuk melihat siapa yang menjadi mata-mata seperti pesan dari sosok bertopeng itu. Ada kondisi genting di kerajaan. Sebuah kekuatan sedang bersiap untuk melakukan pemberontakan besok sebelum matahari terbit. Aku minta kalian pergi menyelidiki ke beberapa kesatrian. Coba lihat apakah ada kegiatan yang mencurigakan. Segera laporkan ke sini, karena waktu kita sangat terbatas. Kakang, keadaan di Kesatrian Tumenggung Gagak Negar sepi. Namun, ada sesuatu yang mencurigakan. Apa itu, Lembu Petak? Aku melihat Rakrian Tumenggung mengumpulkan para senopatinya rapat. Baik Lembu Petak. Segera kembali ke pos penjagaanmu dan berjaga-jaga. Jangan sampai lengah. Baik, Kakang. Kakang, prajurit di Kesatrian Rakrian Tumenggung Panjirakatna sudah bersiap untuk sebuah pertempuran besar. Kuda,
tameng, dan senjata sudah disiapkan. Dan Kakang, aku juga melihat Rakuti dan Rabanyak sedang berbicara bersama Tumenggung. Apa? Mengapa Rakuti dan Rabanyak berada di sana? Aku pun heran, Kakang. Jadi Rakutilah yang menjadi dalang untuk pemberontakan malam ini. Padahal Rakuti baru saja diangkat menjadi pimpinan barisan. Baiklah Panci Gupa, kembali berjaga di posmu. Jangan lengah. Iya, Kakang. Malam itu juga, Gajah Mada kembali mengutus anak buahnya untuk memastikan bahwa dugaannya mengenai pemberontakan adalah benar. Kemudian, ia menemui Pati Amangkubumi yang menjadi wakil Raja Majapahit untuk berkonsultasi. Hei, ada apa mama menghadapku, Bekal Gajah Mada? Maaf, Gusti Patih. Ada kondisi darurat, sehingga saya harus menghadap. Katakan saja, Bekal. Saya sudah mengutus anak buah saya untuk menyelidiki. Kami sudah tahu siapa yang akan menyerang keraton dan siapa yang akan menjadi dalang dalam pemberontakan malam ini. Apa? Siapa yang berani memberontak? Saya sudah mengutus anak buah saya untuk menyelidiki. Kami sudah tahu siapa yang akan menyerang keraton dan siapa yang akan menjadi dalang dalam pemberontakan malam ini. Siapa? Dalang dari pemberontakan ini adalah Rakuti, Gusti Patih. Semua prajurit Dharma Putra Winesuka terlibat. Rakuti. Rupanya Mahapati berhasil menurunkan kritikannya kepada Rakuti. Namun, bukankah Dharma Putra pasukannya tidak banyak? Betul, Gusti. Mereka dibantu oleh pasukan dari kesatrian Rakriang Tumenggung Panji Kayun dan Tumenggung Panji Rakata. Apa? Keterlaluan. Apa yang mereka pikirkan? Bagaimana dengan Tumenggung yang lain? Sepertinya gerak-gerik Tumenggung Gagak Negar juga sudah mencurigakan. Ia ingin memanfaatkan situasi, Gusti Patih. Licik sekali. Baiklah, Bekal Gajah Mada. Aku perintahkan kau untuk mengambil segala tindakan yang kau perlu untuk menyelamatkan kerajaan. Lakukan dengan baik. Pakai rencana ini. Sehingga kau bisa bertindak atas namaku. Terima kasih, Gusti Patih. Akan saya gunakan sebaik-baiknya. Dengan rencana itu, Gajah Mada beserta dua anak buahnya melakukan persiapan untuk menyelamatkan kerajaan. Tidak lama kemudian, pemberontakan terjadi. Rakuti bersama 400 orang pasukan menyerbu istana. Gajah Mada harus mengamankan untuk menyelamatkan Ibu Suri, yang dipanggil sebagai Gusti Ratu dan Gusti Sekar Kedaton, saudara Prabu. Prabu Jayanegara menjadi yang paling terakhir diselamatkan dari istana. Pati Amangkubumi tertangkap dan ditahan oleh pemberontak. 7 tahun masa persembunyian Prabu Jayanegara dan Gajah Mada selama masa pemerintahan Rakuti. Prabu Jayanegara dan pendukungnya berhasil merebut kembali kota raja. Perlawanan rakyat kepada Rakuti terjadi dan menewaskan pemimpin, membawa kesengsaraan. Ratanca yang sama itu mendampingi Rakuti dijebloskan ke dalam penjara. Kemampuannya sebagai tabib dapat membantu masyarakat Majapahit. Setelah kembali menjadi raja di Majapahit, Prabu Jayanegara kembali memberikan tugas baru kepada Gajah Mada, yaitu menjadi pati di Kahuripan, mendampingi saudara perempuan Prabu yang bernama Sri Gitarja. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1319. 2 tahun kemudian, Gajah Mada kembali dipanggil oleh Prabu Jayanegara untuk diberikan tugas baru, menjadi pati di Daha yang terletak di Kediri. Pada suatu hari, Gajah Mada kembali dipanggil untuk datang ke istana Majapahit. Kabarnya, Prabu Jayanegara sedang sakit parah. Bagaimana kondisi Gusti Prabu?
Paman Aryatada. Sakitnya semakin parah. Seluruh tabib terkenal di Majapahit sudah dipanggil, tetapi tidak ada yang mampu mengobati Gusti Prabu. Apa penyakit sang Prabu, Paman Patih? Entahlah, tubuhnya bengkak. Awalnya hanya sebuah bisu kecil. Lalu sang Prabu demam tinggi. Sekarang wajahnya pun bengkak. Masuklah menghadap Gusti Prabu. Beliau sudah menantikan kehadiranmu. Hamba, Gusti Prabu. Kau sudah tiba, Patida. Apa yang Gusti Prabu rasakan? Badanku demam dan terasa sangat ngilu. Paman Patih, adakah seorang tabib yang mungkin belum dipanggil untuk mencoba mengobati Prabu? Tidak ada. Semua tabib sudah dipanggil untuk mengobati. Bagaimana dengan Ratanca? Apa? Mengapa dia? Maaf, Gusti Prabu. Mungkin hamba salah. Memang Ratanca dulu pernah memberontak dan dipenjarakan. Namun, beliau banyak bantu mengobati masyarakat setelah bebas dari penjara. Betul juga. Hanya beliau tabib yang belum diberi kesempatan untuk mengobati Gusti Prabu. Aku pikir tidak ada salahnya untuk mencoba. Bagaimana Gusti Prabu? Baiklah kalau menurut Ibunda Ratu begitu. Baik, Gusti Prabu. Ratanca, periksalah Gusti Prabu. Tunggu. Sebaiknya kau pastikan dulu kalau ramuan itu tidak salah. Gusti Prabu, apa yang Gusti rasakan? Ratanca, kamu meracuni Gusti Prabu. Kamu! Hahaha, kau lupa. Aku kebal terhadap semua racun yang kubuat sendiri, Gajah Mada. Kamu! Jadi, kaulah sosok di balik topeng itu. Kayu wewahanan. Setelah Prabu Jayanegara wafat, Kerajaan Majapahit dipimpin oleh saudara perempuannya yang dikenal sebagai Brekahuripan. Ketika diangkat menjadi pemimpin, maka diberi gelar sebagai Ratu Tribuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Belum lama Ratu memerintah, terjadi pemberontakan di Sadeng. Paman Pati Aryatada kembali memanggil Gajah Mada yang saat itu masih Pati di Daha untuk menggantikannya menjadi Pati di Majapahit mendampingi Ratu. Gajah Mada merasa belum layak, sehingga secara halus menolak dan berjanji akan menerima jabatan itu jika pemberontakan di Sadeng. Gajah Mada dengan siasat yang cerdas dapat memimpin pasukan dan memenangkan perang dari pemberontakan di Sadeng. Saat itulah Ratu Tribuwana memanggil Gajah Mada ke istana. Gajah Mada, Paman Pati Aryatada sudah menyampaikan maksudnya untuk mundurkan usianya. Beliau ingin beristirahat di hari tuanya. Begitukah, Paman? Benar, Gusti. Hamba rasa Gajah Mada dapat menggantikan tugas sebagai Patih Majapahit. Saya setuju. Kami sudah melihat kemampuanmu menjadi patih di Kahuripan dan di Daha. Bagaimana Gajah Mada? Baiklah, Gusti Ratu. Hari ini kita berkumpul di Balai Agung Maguntur untuk menyaksikan sebuah peristiwa besar bagi Majapahit. Pati Amangkubumi Paman Aryatada menyatakan mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Gajah Mada Pati Daha. Lamun huwus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring Pahang, Tompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samono.
Ingsun Amukti Palapa. Ampun Gusti Ratu, hamba bersungguh-sungguh dengan ucapan hamba tadi. Pada tahun 1339, Patih Gajah Mada bersama anak buahnya membangun armada angkatan laut yang cukup kuat. Dengan kapal-kapal layar mereka yang besar dan megah, mereka mulai berlayar ke Swarnadwipa dan menguasai jalur perdagangan yang penting saat itu. Sejak itu, Gajah Mada memperluas daerah kekuasaan Majapahit. Hingga pada tahun 1350, sudah mencapai Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Lombok, bahkan hingga Filipina, Brunei, Singapura, dan Malaysia. Orang-orang yang dulunya mengajak Gajah Mada saat bersumpah, kini melihat bukti bahwa Gajah Mada sanggup mewujudkan sumpahnya. Kerajaan Majapahit menjadi makmur saat ini. Namun, suatu hari, ibunda dari Ratu Tribuwana Tunggadewi wafat, sehingga Ratu meletakkan jabatannya dan mempercayakan putranya, yaitu Hayam Wuruk, menjadi Raja Majapahit selanjutnya. Saat itu, Hayam Wuruk masih berusia 16 tahun dan mendapat gelar Raja Sanegara. Paman Patih, negeri mana lagi yang belum kau taklukkan? Masih banyak negeri yang belum kita kuasai. Upeti kerajaan-kerajaan kecil itu melimpah. Jalur perdagangan laut aman. Hal ini sangat menguntungkan semua pihak. Teruskan ekspedisimu, Paman Patih. Aku merestuimu. Ama Gusti Prabu. Dalam masa kepemimpinan Hayam Wuruk, kembali Gajah Mada melakukan ekspedisi dan memperluas wilayah kerajaan Majapahit. Seluruh wilayah yang amat luas itu diayomi dengan semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mantra, dan Mitreka Sataka, yang artinya meskipun berbeda-beda, tetap satu, sebab tidak ada kewajiban yang berbeda. Hubungan dengan negara tetangga dijalin dengan baik berdasarkan persahabatan yang saling menghormati dan menghargai.